Setelah panggilan dengan Rizal, Randy menghubungi nomor telepon lain. Telepon dijawab dengan cepat, Direktur Randy. "Di mana Calvin?" Randy mengumumkan tujuan panggilannya tanpa membuang waktu sedetik pun. Dia sama sekali tidak khawatir ketika Calvin Addison mengirim orang untuk menyerangnya, karena orang-orang itu tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Jika Calvin hanya berurusan dengannya, dia masih bisa bermain bersama Calvin. Tapi sekarang dia punya keluarga. Dia tidak hanya perlu melindungi Putri Bramasta dan putri kecil, tapi dia juga harus memastikan keselamatannya sendiri. Dia tidak akan membiarkan mereka mengkhawatirkannya, atau melihat air mata mereka. "Direktur Randy, kami sudah mengetahui keberadaan Calvin. Dia tiba di New York malam sebelumnya. Dia menggunakan identitasnya yang lain untuk paspor, itu sebabnya orang-orang di pihak Rizal dan orang-orang di pihak kami tidak segera menemukannya. Orang yang berbicara di seberang sana adalah Yeremia, dan dia telah bekerja untuk Randy selama bertahun-tahun. Namun, setelah Randy kembali ke Jakarta, Yeremia tetap di Amerika untuk mengambil alih urusan di sini. Tentu saja, dia hanya punya satu bos sejati, Randy." Randy tidak berkata apa-apa. Yeremia tahu bahwa Randy sedang menunggunya untuk melanjutkan pelaporannya. Dia melanjutkan, "Orang-orang kami telah mendapatkan lokasi Calvin, dan kami telah sepenuhnya memusnahkan sisa pasukan yang dimilikinya. Begitu Anda memberi perintah, kami akan menangkapnya dan dia tidak dapat melarikan diri. Jika sisa kekuatan disingkirkan, maka Calvin sudah menjadi orang yang tidak berguna bagi Randy. Dia bukan lagi ancaman bagi Randy." Randy memegang ponselnya di satu tangan dan mengetuk meja dengan tangan lainnya secara berirama. Setelah beberapa saat, Randy berkata, "Kirimkan lokasi spesifiknya. Aku ingin bertemu langsung dengannya." "Tidak, kamu tidak perlu menghadapi orang itu sendiri." Yeremia ingin mengatakan itu, tapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Lagi pula, bawahan tidak berhak mempertanyakan keputusan direktur mereka. "Apakah ada masalah?" Randy bertanya dengan dingin. "Tidak," Yeremia berkata, "aku akan memerintahkan orang-orang kita untuk menjaga awasi dia dan jangan biarkan dia meninggalkan rumah." "Direktur Randy, Anda dapat menemuinya kapan saja." Sekarang, Randy seperti biasa, hanya membalas dengan satu kata saja. "Aku akan segera mengaturnya." Randy hanya mengucapkan satu kata sederhana, tapi Yeremia mengerti maksudnya. Dia akan menemui Calvin sekarang. Setelah kekuatan di sekitar Calvin disingkirkan, dia juga menemui jalan buntu. Tidak ada kesempatan baginya untuk melawan. Alasan Randy ingin bertemu Calvin kali ini adalah untuk memberitahu Calvin bahwa wanitanya jelas bukan seseorang yang bisa dia sentuh. Randy bahkan sampai ingin memotong bibir dan tangan Calvin karena bibir dan tangannya sempat menyentuh Putri Bramasta. Putri Bramasta hanya bisa menjadi miliknya dalam hidup ini. Dulu, Randy tidak pernah tahu kalau dirinya terlalu posesif. Randy keluar dari ruang kerja dan menemukan putri kecil sedang berlari dan bermain dengan Momo di ruang tamu. Gadis dan anjing itu berebut bola kecil. Mereka bertarung dengan sengit dan tidak ada yang mau menyerah. "Ayah, Momo nakal." Putri kecil segera mengeluh kepada ayahnya seolah-olah dia telah melihat pendukung terbesarnya. Guk, guk, guk. Momo tidak bisa bicara. Ia menggonggong untuk mengungkapkan ketidakpuasannya seolah-olah ia juga mengeluh tentang putri kecil. "Baiklah, ayah akan mengirim seseorang untuk mengambil beberapa bola mainan nanti. Kalian berdua akan mendapat masing-masing 2, jadi kalian tidak perlu berebut bola." Randy menggelengkan kepalanya geli saat melihat putri kecil dan Momo berebut bola mainan. Kedua anak kecil ini biasanya sangat dekat satu sama lain, tetapi ketika mereka bertengkar demi sesuatu, mereka melupakan semua hubungan mereka. "Aku sayang ayah." Dalam hati putri kecil, ayahnya adalah yang terbaik.
Sebesar apapun masalahnya, ayahnya akan selalu memikirkan solusinya. Guk guk guk, Momo mengitari Randy dan berguling. Ia pun mengungkapkan rasa cintanya pada Randy dengan caranya yang unik. Oke, kalian berdua bermain dulu. Ayah akan keluar untuk mengurus sesuatu. Randy melihat ke arah ruang kerja dan melihat Putri Bramasta sedang sibuk menggambar rancangan desainnya. Dia baru saja menerima pesanan. Klien menginginkan gaun tradisional yang menarik perhatian dan dia harus menunjukkan rancangan terakhirnya kepada klien sebelum tahun baru. Tinggal beberapa hari lagi sebelum tahun baru, jadi Putri Bramasta harus bergegas. Dia harus menyerahkan desainnya kepada kliennya sebelum waktu yang ditentukan. Dia sangat sibuk sehingga dia tidur larut malam tadi. Hari ini, dia bangun pagi-pagi lagi. Randy ingin membujuknya, tetapi sebelum dia mengatakan apapun, dia menelan kembali kata-katanya. Putri Bramasta menyukai pekerjaan ini, dan pekerjaan ini membuatnya merasa bahwa dia berharga dan tidak perlu bergantung padanya sepanjang waktu, jadi dia tidak punya alasan untuk memintanya menyerah pada pekerjaan ini. Randy khawatir Putri Bramasta akan terlalu lelah. Jadi ketika dia sedang sibuk, dia akan menemaninya. Dia mengatakan padanya bahwa dia akan selalu mendukung pekerjaannya, tetapi dia tidak akan pernah mengganggu pekerjaannya. Dia akan mendukungnya secara moral. Randy masuk ke ruang kerja dan memeluk Putri Bramasta dari belakang. Dagunya mengusap lembut puncak kepala Putri Bramasta. Putri Bramasta. Putri Bramasta mendengus pelan. Semua perhatiannya tertuju pada rancangan desain, dan dia mengabaikan Randy. Putri. Randy memanggil namanya lebih keras. Randy, ada apa? Putri Bramasta masih tidak melihatnya. Lihat aku, Randy tidak senang. Dia mengambil kuas di tangan Putri Bramasta, dan membalikkan tubuhnya, sehingga dia bisa melihatnya. Jangan membuat masalah. Putri Bramasta tersenyum padanya dan mencubit wajahnya. Aku mendapat inspirasi tetapi kamu menyelaku. Aku tidak tahu kapan aku akan mendapat ide baru lagi. Apakah aku tidak sepenting rancangan desainmu? Wajah Randy menjadi gelap, dan dia tidak bisa menyembunyikan rasa cemburu di hatinya. Tentu saja, Putri Bramasta memeluk lehernya dan mencium sudut mulutnya. Tentu saja desainku tidak sepenting kamu, tapi ini adalah penghidupanku. Kamu juga bisa mengandalkanku untuk hidup. Randy segera menarik kembali perkataannya. Dia tidak ingin bergantung padanya untuk hidup. Dia ingin mandiri. Dia adalah istrinya, bukan parasit. Dia tidak bisa mengatakannya, tetapi Randy bisa melakukan hal lain. Dia memegang kepala Putri Bramasta dan memperdalam ciumannya menjadi ciuman yang lembut namun penuh gairah. Baru setelah Putri Bramasta kehabisan napas, dia melepaskannya dengan enggan. Dia dengan lembut menyentuh bibirnya yang bengkak dengan jari-jarinya yang kasar dan bertanya, "Apakah kamu menyukainya? Apakah dia menyukai cara dia menciumnya?" Hal itulah yang ingin ditanyakan Randy. Putri Bramasta memahaminya dan mengangguk dengan wajah memerah. "Aku suka itu. Seberapa besar kamu menyukainya?" Direktur Randy bertanya tanpa malu-malu. "Aku sangat menyukainya." Putri Bramasta menjawabnya, tapi ketika dia mengatakan itu, wajahnya menjadi lebih merah. Jawaban Putri Bramasta membuat Randy tersenyum puas dan dia berkata, "Gadis baik. Anak yang baik." Apakah dia memperlakukannya sebagai putri kecil yang bertengkar dengan Momo karena mainan? Putri Bramasta memutar matanya ke arahnya dan berbalik. Dia tidak ingin dia memperlakukannya seperti anak kecil. Randy membalikkan wajahnya dan berkata, "Aku harus keluar untuk melakukan sesuatu. Aku akan pulang larut hari ini. Tetaplah di rumah bersama putri kecil dan tunggu aku kembali." "Kamu akan keluar bekerja?" Putri Bramasta segera memasang wajah serius dan melanjutkan, "Bukankah kamu bilang kamu sudah menyelesaikan pekerjaanmu sebelum tahun baru?" Randy tersenyum dan berkata,
Ini bukan masalah besar. Aku hanya perlu melakukan beberapa penyesuaian terakhir. Jangan khawatir, aku akan segera kembali. Kalau begitu kamu harus mengemudi perlahan. Hati-hati di jalan. Berbicara tentang ini, Putri Bramasta melihat keluar jendela. Di luar sedang turun salju lebat. Dia melanjutkan, di luar sedang turun salju lebat. Mengapa tidak pergi besok setelah salju berhenti? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.